Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, para jamaah yang kami cintai, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kitab Arifur Rahman di Tafsirul Quran. Kita akan memasuki surat An-Nahl, surat 16 ayat 90. Kita awali membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah, sungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan, bil adli, agar berbuat adil, wal ihsani, dan berbuat kebajikan, wa ita'idil qurba, dan memberikan bantuan kepada kaum kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i, dan juga melarang perbuatan yang keji, wal munkari, dan mungkar atau permusuhan, wal baghi, ya, dan permusuhan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan pelajaran kepadamu agar kamu selalu mengingat, selalu memperhatikan. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, sini tegas sekali Allah memerintahkan kita untuk bersikap adil kepada siapapun, kepada orang yang kita cintai ataupun orang yang kita benci. Nggak boleh kita nggak adil. Kepada keluarga atau orang lain tetap adil. Bahkan adil terhadap diri sendiri. Apa misalnya? Kita tidak boleh bekerja berlebihan di luar kemampuan fisik kita, nggak boleh. Kita beribadah berlebihan, nggak boleh juga. Harus yang adil, yang wajar, ya. Kemudian selain itu, wal ihsan, ahsanu yuhsinu ihsanan, adalah berbuat kebajikan apapun wujudnya. Setelah adil, berbuat kebajikan, wa ita'idil qurba, memberikan bantuan pada kaum kerabat, baik kerabat dekat maupun kerabat jauh. Ya. Kerabat dekat maupun kerabat jauh. Kemudian apa? Yang berikutnya, wayanha, dan mencegah, anil fahsya'i, ya, dari perbuatan keji, wal mungkari, dan mungkar, wal baghi, dan permusuhan. Ya'idzukum, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan, nasihat kepadamu, la'allakum tadhakkarun, agar kamu menjadi orang-orang yang mengambil pelajaran dari semua ini. Pada kajian yang lalu dijelaskan mengenai siksa yang menimpa orang-orang kafir dan orang-orang musyrik di hari kiamat. Nabi dan Rasul sebagai saksi atas umatnya masing-masing. Pada ayat-ayat berikut ini dijelaskan mengenai keluhuran akhlak yang menjadi pokok ajaran Islam, sesuai dengan sabda Nabi, sesungguhnya aku dibangkitkan untuk melengkapi kesempurnaan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, itu sabda Nabi. Nah, pada ayat 90 yang pengertiannya sangat dalam, merupakan kunci dari kesuksesan seorang dan kesuksesan suatu bangsa apabila menegakkan akhlak yang luhur. Kunci kesuksesan di situ, Bapak Ibu. Ya, ini kalimat Nabi yang sangat terkenal ya.
Nah ini Bapak. Kunci kesuksesan seorang, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, akhlak. Biar orang punya ilmunya selangit, tapi nggak berakhlak. Orang alim tapi nggak ada akhlaknya. Ada orang lain diludahi. Gimana kira-kira itu? Gak ada artinya. Ya, ilmunya nggak ada arti. Maka inilah yang diutamakan, akhlak. Nah, bagaimana? Di sini setiap orang bisa. Jadi orang alim belum tentu semua orang bisa. Ya, belajarnya berat itu cari ilmu itu. Ya, cari ilmu itu berat. Tapi melaksanakan akhlak yang luhur semuanya bisa. Maka penekanannya pada akhlak. Ada orang kaya raya, alim luar biasa, tapi nggak ada akhlaknya. Nggak ada yang mau tuh ibu, bapak. Tidak dikasih uang oleh orang lain, kemudian kita diludahi, gimana kira-kira? Mau nggak? Nggak doyan. Begitu juga ilmu, belum bisa. Ya, landing ilmu itu kalau tidak disertai dengan akhlak. Nah ini untungnya untuk berakhlak semua orang bisa. Nggak ada yang nggak bisa ibu. Coba siapa yang nggak bisa berakhlak? Tapi berilmu belum tentu. Maka di dalam Islam diutamakan akhlak. Bahkan Nabi katakan, aku dibangkitkan untuk melengkapi kesempurnaan akhlak. Nah, jadi sukses tidak kita di situ, Pak. Ada orang ilmunya nggak seberapa dan nggak kaya, cukup aja. Orangnya biasa fisiknya, tapi akhlaknya tinggi. Orang kaya, ilmunya tinggi, orangnya cakep, tapi nggak ada akhlaknya, jatuh ke bawah, jatuh dalam lumpur yang hina. Jadi kesuksesan seorang, kesuksesan suatu keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita dan bangsa kita adalah apabila menegakkan akhlak yang luhur. Bangsa manapun yang menegakkan akhlak yang luhur akan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ayat ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas dari Al-Quran yang menjelaskan tentang kebaikan dan kejahatan serta penegasan agar setiap orang berlaku adil dalam berinteraksi sosial di tengah-tengah masyarakat. Setiap orang harus adil, nggak boleh seenaknya. Ya kata orang Jawa, sapenak dewe, itu nggak boleh, harus adil. Dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia agar berlaku adil dan berbuat baik dalam segala kehidupannya. Adil pengertiannya menurut bahasa adalah meletakkan suatu pada tempatnya atau memberikan seorang sesuai dengan haknya. Itu adil. Wad'u syai'in fi mahalli, itu adil. Arti adil ya, ada dua.
Ini arti adil apa? Dua ya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Al-Quran tempatnya di mana? Kalau di bawah juga Al-Quran kalau di bawah nggak adil. Ya, kerja masalah. Makanan Bapak Ibu, masakan enak, boleh. Lalu kemudian ditempatkannya di tempat untuk membuang ludah itu apa namanya? Dicuci bersih sampai 7 kali nyucinya pakai sabun. Disuguhi, kita mau nggak kira-kira? Gak mau orang tempat, ya tempat ludah kok dipakai untuk tempat makanan, nggak bakal. Itu namanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Soalnya saya pernah mengalami Bapak Ibu. Ya. Dia ngomong, ini saudara-saudara, ini sudah dicuci berkali-kali. Meskipun dicuci nggak bisa. Gak ada yang mau orang makan. Bukan pada tempatnya. Sepatu tempatnya di mana? Kaki kan? Kalau ditaruh di tangan, tangannya pakai sepatu. Ya bukan pada tempatnya itu Bu. Ya. Peci, kepala. Ditaruh di pantat pecinya sini. Gimana ya? Normal nggak? Ya ini penting loh. Ya. Harus sesuai dengan tempatnya atau memberikan sesuai dengan haknya. Oh hak ini karyawan kita ini haknya setiap bulan ya digaji. Berapa gajinya tergantung persetujuan. Berikan haknya. Jangan diabaikan, diundur lagi, dikurangi lagi, jangan. Sudah janji segitu kasih. Termasuk kepada anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, haknya masing-masing kita berikan. Hak anak kita diberikan pendidikan yang baik, diberikan pemeliharaan yang baik, itu hak kita berikan. Ya, bahkan semua orang tua menghendaki anaknya lebih mulia dari dirinya. Semua itu. Gak ada orang tua ingin anaknya lebih jelek, enggak. Semua lebih mulia dari dirinya. Orang tua kuat nggak makan sehari 2 hari, tapi kalau anaknya nggak makan nggak kuat dia. Betul Ibu. Saya kalau nggak makan 2 hari kuat. Kalau anak saya nggak makan, saya pingsan. Itu orang tua. Luar biasa kasih sayang orang tua. Maka Nabi katakan, ya ketika seorang sahabat bertanya, siapa orang yang paling aku berbuat baik padanya Rasulullah? Nabi katakan, ummuk, ibumu. Sumaman kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Sumaman kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Sumaman kemudian siapa? Summa abuka, ayah. Mengapa ibu sampai demikian ya? Saya masakan sendiri Pak. Ayah saya itu memberi nafkah untuk keluarga, tapi tidak sedetail seperti ibu. Saya disuapin waktu kecil Pak, masih pakaiannya di waktu kita sakit Bapak muntah-muntah di tangan ibu, diobati dengan sabar. Sampai ibu itu gak tidur kalau anaknya sakit, gak tidur Pak. Kalau ayah gak kuat begitu Pak, gak tidur terkerja di kantornya gimana? Gak kuat. Terus terang saya juga gak kuat kalau mengurus anak-anak sampai detail begitu Pak. Lebih baik saya kerja sehari penuh daripada ngurus anak lagi. Maaf ya, sakit mensret gimana itu? Kita lagi makan, ceret lagi. Aduh berat. Tahu sakit mensret ya?
Ya, ya kita sih udah nggak mau makan begitu, tapi orang tua ibu kita dengan sabar. Nah inilah makanan dikatakan muka luar biasa Nabi ya kalau misalnya luar biasa. Setelah diperintahkan berlaku adil, umat manusia diarahkan agar berbuat kebajikan, berbuat baik kepada siapapun Bapak Ibu sekalian, ya. Dilanjutkan dengan memberikan bantuan kepada kaum kerabat, ya, termasuk anak-anak yatim, termasuk kaum duafa, ya, mencegah perbuatan keji dan mungkar serta menghilangkan permusuhan terhadap sesama. Waduh, perbuatan keji itu menyakitkan. Perbuatan mungkar juga itu, apalagi permusuhan paling gak enak. Kalau kita antar tetangga bermusuhan enak nggak kira-kira? Mau keluar aja kita nggak enak kok, ada tetangga suka salah karena bermusuhan. Dalam keluarga bermusuhan enak nggak? Suami istri bermusuhan gimana? Ya, permusuhan kalau suami istri kacaulah keluarga. Permusuhan ini harus dihilang. Yang ada harus ada kasih sayang, saling mencintai, nikmat. Suami mencintai istrinya, istrinya mencintai suami, suami dan istri mencintai anak-anaknya, anak-anaknya mencintai ayah dan ibunya, mencintai saudara-saudaranya. Warisan yang paling baik oleh muslim apa kira-kira untuk anak-anak kita? Yang paling baik akhlak kembali, sehingga anak-anak kita tidak saling bermusuhan. Ditinggali oleh ayahnya, oleh orang tuanya berapapun, anak-anak kita saling bersyukur, saling mengalah, saling mencintai sesama. Enggak kemudian warisannya banyak lalu ribut, ini bawa parang, ini bawa golok, merebut warisan, ngeri. Jadi warisan akhlak. Kata adiknya, bang gimana bang ini? Orang tua sudah nggak ada, ini hartanya masih ada bang. Gimana bang? Ya udah deh, ayo kita waris menurut aturan agama. Semuanya saling menerima, tidak saling marah. Oh itu peninggalan terbaik, warisan yang paling baik. Ya. Ya, dilanjutkan dengan memberikan bantuan kepada kaum kerabat, mencegah perbuatan keji dan mungkar, serta menghilangkan permusuhan terhadap sesama. Ini yang terbaik. Lawan dari sikap adil adalah kezaliman yang harus dihindari oleh sesama manusia, karena akan membuat goncangan dan kerusakan di tengah masyarakat. Dengan melaksanakan keadilan dan mewujudkan kebajikan dalam masyarakat, maka akan membentuk suatu kehidupan dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur. Itu makmurnya sudah, ini adilnya yang belum. Ya, makmurnya kita kaya raya Indonesia, kekayaannya luar biasa, sampai negara-negara lain iri pada kita kekayaan alamnya. Sayangnya belum hati. Katanya dari rakyat, oleh rakyat untuk, tapi rakyat yang mana dulu? Benar untuk rakyat, tapi rakyat yang mana? Itu aja. Nah, ya. Kalau adil,
Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bersikap sangat adil. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Jangan karena orang itu kita benci kita nggak adil, bahaya, nggak boleh. Kepada siapapun orang itu kita cintai, kita sukai, kita harus tetap adil. Ya, nggak boleh zalim. Berlaku adil lah, ya. Ya'dilu, ya. Wa aqrabu littaqwa. Berlaku adil lah, karena adil itu dapat mendekatkan kamu kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti dalam apa yang kamu kerjakan. Adil dengan ketakwaan itu ya saudara kembar. Kalau orang adil maka dia akan bertakwa. Kalau dia bertakwa maka dia adil. Gitu. Ya, bahkan tegaskan di sini, Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sangat teliti. Bahkan Allah akan memberitakan pada kita nanti di akhirat apa perbuatan kita. Fulan, nih rekaman kamu di hari hisab. Rekaman kita diputar, disaksikan banyak orang, betapa malunya. Maka ada orang yang menerima kita rekamannya dengan tangan kanannya karena bersyukur dia baik. Kalau kita kuliah Bapak Ibu sekalian, kita ujian dapat nilainya A, gimana kita bangga nggak? Senang, terima dengan tangan kanan. Nah kalau nilainya E, nerimanya dengan tangan. Bahkan ada yang nggak berani menerima membacanya, dia menerimanya dengan punggungnya, menerimanya dengan barang az-zuhri kata Quran. Saking malunya dia. Nah tergantung kita, ya. Itu mumpung alhamdulillah kita masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk berbuat baik untuk sehingga nanti kita di yaumil hisab wah bahagia dengan bersyukur, ya, dengan ucapan semua orang selamat. Terserah kita, masih ada kesempatan, ya, apalagi yang muda-muda ini, ya, kita yang sudah tua aja masih ada kesempatan, ya, meskipun usia kita sedikit lagi masih ada kesempatan, jangan diabaikan, ya para sahabat sekalian. Ini di Al-Maidah surat 5 ayat 8. Keadilan merupakan pondasi yang kuat, akan tumbuh di atas pondasi itu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam kemuliaan. Ya, kalau adil maka kemuliaan akan tumbuh di dalam kehidupan masyarakat dan negara. Negara manapun kalau adil dia akan menjadi negara besar. Ya, tumbuh di negara besar dari masa ke masa. Para nabi dan rasul diutus dalam rangka menegakkan keadilan itu dan merupakan tujuan dari syariat yang diajarkan para nabi dan rasul bagi semua umat manusia. Mungkin Bapak dan Ibu tanya, kok negara-negara barat, negara maju itu padahal bukan orang muslim, tapi kok dari negara besar mereka bersikap adil, Pak. Mereka melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Kita yang orang Islamnya belum melaksanakan. Orang hilang tasnya ketinggalan di Jepang, kembali utuh. Di Swedia, di Mekah saya, ya di Madinah, saya ke Rogo, lupa ini tas kecil ini, rupanya jatuh. Saya pulang. Untungnya paspor saya di hotel, nggak dibawa di situ, Pak. Alhamdulillah. Jadi ada uang berapa, itu buat saya nggak begitu berat, karena paspornya ada. Kalau paspornya hilang, berat. Jadi saya setelah itu lapor ke bagian Dhayaat sana.
Dia bilang tas saya ini ada uang dolar 600, ada uang real 250, kemudian ada beberapa uang rupiah. Maafi dakhiliyah, apa tidak? Malam hari saya mau akan sholat isya, ibu ditelepon, saya akan kasih alamat. Dia bilang, Mr. Zaki, ya ini tas you sudah ada di sini, mohon diambil. Datang, saya buka bapak ibu, masih utuh bapak, uangnya masih, uang realnya utuh, sampai uang bekas kembalian parkir rupiah, ya, masya Allah. Di sini gimana kira-kira itu? Ya, ya kalau di sini gimana kira-kira? Hidung ini kalau nggak nempel hilang bapak. Kalau nggak nempel itu nempel aja. Ya. Nah ini, nah itu, nah negara-negara maju itu di situ. Maka waktu ada penelitian indeks negara-negara mana yang melaksanakan ajaran Islam, bukan negara Islam, negara Muslim, negara-negara Barat yang banyak melaksanakan. Memang dia berbeda dalam keyakinan, tetapi pelaksanaan hariannya, cara berdagang dan lain-lain fair, tidak menipu. Berdagangnya tidak menipu, bekerjanya tidak menipu, menggaji orang tidak menipu. Jadi kalau kita mau, nah jadi siapapun yang mengikuti ajaran Islam, pasti jadi orang yang mulia, jahid. Meskipun dia orang Muslim, sorbannya muter, tapi juga bohong, nggak bakalan maju. Ya, nggak bisa maju. Sorbannya sih, ya, pakaiannya pakaian Islami, tapi akhlaknya nggak Islami, nggak bisa. Ya. Laqad arsalna rusulan bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzala al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz. Sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan. Ditunjukkan pada para nabi Alkitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Tujuannya supaya manusia dapat berlaku adil. Kalau berlaku adil pasti semuanya bahagia. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Lihat manfaat besi dan baja sampai sekarang ya, bangunan-bangunan tinggi nggak bisa lepas dari besi dan baja. Agar mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi itu keputusannya. Ya. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keadilan harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk keadilan dalam kepercayaan, yaitu dengan berakidah tauhid. Karena sungguhnya sikap syirik atau menyekutukan Allah adalah suatu kezaliman yang harus ditinggalkan. Adil terhadap Allah adalah kita mentauhidkan Allah. Ya. Tauhid Allah itu adil. Kalau kita menyekutukan Allah, tidak adil. Wa idh qala Luqman li ibnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dia menasihati anaknya itu. Apa kata beliau? Ya bunayya, wahai anakku sayang, la tusyrik billah,
janganlah engkau syirik pada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat agung. Nah ini wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Di surat Luqman ya ada. Surat Luqman ayat 13. Bertauhid kepada Allah yang Maha Esa merupakan wujud dari suatu keadilan. Karena Dia yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Karena itu segala jenis ibadah, pujian dan syukur hanyalah pujian, bukan pujian, pujian itu ya. Segala jenis ibadah, pujian bukan ujian ya. Pujian dan syukur hanyalah dipersembahkan kepadanya. Orang-orang yang menyampaikan ibadah, pujian dan doa kepada selain Allah merupakan perbuatan yang tidak adil dan kezaliman yang nyata. Ya kalau orang beribadah kepada selain Allah, pada berhala-berhala, kezaliman. Ya, harus dihindari. Atau kepada dewa-dewa, ya. Atau kepada makhluk-makhluk halus, nah, hanya kepada Allah. Keadilan berikutnya adalah keseimbangan dalam berumah tangga. Keadilan dalam bersikap dari seluruh anggota keluarga merupakan perwujudan yang akan mengantarkan keluarga itu menuju kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau keadilan sudah ditegakkan di keluarga, maka wujud keluarga itu menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah yang kita ceritakan semua. Keadilan selanjutnya adalah tertuju pada masyarakat luas dalam berbagai ras, suku dan bangsa. Dengan demikian maka akan tumbuh masyarakat Islami yang saling mencintai dan mengasihi. Di masyarakat itu begitu. Siapapun dia, mungkin dia beda suku dengan kita, tetap kita harus adil. Ya, kita harus hormat pada mereka. Setiap suku, meskipun dia bukan suku kita, sama punya kebaikan-kebaikan, punya ajaran-ajaran yang terpuji. Kita hormat. Ya. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang kaya dan kuat, melindungi yang miskin dan lemah. Sebaliknya yang miskin dan lemah menghormati yang kuat dan kaya. Bayangkan itu masyarakat begitu. Ya, indah sekali. Keadilan harus mewujud dalam berbagai aspek, termasuk dalam bermasyarakat, berbisnis, dalam mengelola perusahaan, dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua harus adil. Berbisnis, berdagang, ya, bekerja sama, berolahraga harus adil. Olahraga harus adil. Jujur. Nah kalau sepak bola nggak jujur, ya, pakai tangan nggak dihukum. Ya, berantakan itu permainan. Gol katanya nggak gol, wah ribut, perang yang terjadi. Sudah jelas gol kok dikatakan enggak gol ini. Lewat ke sini padahal bolanya masuk ke situ. Misalnya itu pasti kacau. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Ya wahai orang yang beriman, jadilah kamu ya qawamina bil qisti, ya, orang-orang yang ya menegakkan keadilan dan saksi syuhada karena Allah. Walau ala anfusikum, meskipun atas dirimu sendiri harus adil. Awil walidaini, atau kedua orang tuamu, wal aqrabin, dan kaum kerabatmu, harus adil kita. Nah kalau misalnya orang tua kita nggak benar, ya kita harus luruskan, harus beritahu dengan akhlak yang baik. Jangan, mah itu nggak bagus, mama begitu, atau ayah. Nggak boleh karena dia orang tua kita, meskipun nggak benar kita bela, nggak boleh, salah. Ya kalau dia nggak benar kita katakan nggak benar. Ya.
Ya, wal aqrabin, abil walidaini, kedua orang tua, wal aqrabin, dan kaum kerabat. Ya. Jika dia yang memberatkan dalam kesaksian, kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Saksi harus adil. Kalau perlu menjadi saksi, diminta orang harus siap. Ya. Dia menjadi saksi. Ada orang uangnya hilang, yang dituduh si A. Kalau ada saksi yang tahu, yang mengambil bukan si A tapi si C. Nah si A ini, ya, yang jadi saksi ini diam, nggak boleh, harus dia yang mengambil. Saya tahu, sehingga hukum bisa ditegakkan. Ya. Ayat berikutnya 91, umat manusia diperintahkan agar senantiasa menepati perjanjian terhadap berbagai kalangan. Perjanjian itu luas sekali, termasuk mengikat janji kepada Allah SWT, kepada Rasulnya, kepada para pemimpin, dan terhadap sesama umat manusia. Janji kita kepada Allah akan taat, laksanakan. Janji kita kepada Nabi akan taat, kita laksanakan. Janji kita kepada masyarakat semua harus dilaksanakan. Wa aufu bil ahdi, wa aufu bi ahdillahi. Dan tepatilah janji dengan Allah. Idza ahadtum, apabila kamu berjanji. Wala tanqudul aimana, dan janganlah kamu melanggar sumpahmu. Ba'da tauqidiha, setelah meneguhkannya. Faqad ja'altumullah alaikum kafila. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi nggak boleh kita bersumpah tapi bohong, itu bahaya. Bersumpah, wallahi saya menyaksikan bahwa dia itu mencuri, padahal dia nggak mencuri. Bahaya. Nggak boleh. Itu di An-Nahl ayat 91. Menepati perjanjian yang dibuat dengan kesadaran harus dilaksanakan dalam berinteraksi sosial dan dalam berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya. Setiap orang yang menyalahi janji akan mengingkarinya akan terjerumus dalam kehinaan di dunia dan akhirat. Tercampakkan dalam kehinaan semuanya. Ya. Allah SWT akan memberikan rahmatnya bagi orang-orang yang melaksanakan perjanjiannya dengan baik dan melaksanakan berbagai macam kegiatan yang terpuji. Bukan kegiatan itu ya, kegiatan yang terpuji. Ayat selanjutnya 92, disampaikan suatu perumpamaan bagi orang yang melanggar perjanjian dan sumpah sebagai seorang nenek-nenek yang memintal benangnya dengan kuat di siang hari, kemudian di malam harinya dibuyarkan kembali, sehingga pekerjaan itu tidak pernah selesai. Digambarkan seorang nenek yang sudah linglung, dia memintal benang di pagi hari. Dan zaman dulu gitu, trek ya, terus rapi. Tapi malam harinya dibuyarkan kembali, nggak pernah selesai menenun dia, menenun nggak pernah selesai. Ini gambaran orang-orang yang tidak jujur, ya sifatnya. Wala takunu kallati nakhadat ghuzlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun ya arba min ummah innama yablukumullahu bihi wa liyubayyana lakum yawmal qiyamah ma kuntum fihi takhtalifun. Perumpamaan ini jelas sekali Ibu. Ini juga
ayat yang sering disampaikan oleh Pak Nasir, ya, almarhum Pak Nasir sering mengangkat ayat ini. Karena apa? Banyak di antara kita bekerja tidak terprogram, akhirnya nggak dapat apa-apa, ya, harus terprogram. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, karena ada kecenderungan memihak kepada suatu golongan yang lebih banyak kelebihannya jumlahnya, ya, jumlah harta pengaruhnya dan sebagainya. Ya, ada orang yang sering memihak orang banyak lalu bersaksi palsu, menzalimi diri sendiri. Kalau dia nggak bersaksi di depan orang banyak, dia takut dimusuhi. Enggak, harus ditegakkan, ya. Pengaruh dan sebagainya daripada golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti hari kiamat, dan pasti pada hari kiamat Allah akan menjelaskan kepadamu apa yang selalu kamu. Ini yang sering melihat orang banyak begitu, kita malah mau bersaksi yang nggak benar, sehingga orang yang benar nggak ada pendukungnya. Nah, itu bahaya. Ya, harus kita bersaksi yang benar, ya, jangan sampai bersaksi palsu. Pelanggaran terhadap perjanjian atau sumpah adalah merupakan sikap yang tidak jujur, karena keduanya dijadikan alat untuk menipu sesama. Apabila suatu golongan atau perseorangan mengadakan ikatan perjanjian dengan golongan lain, kemudian ia mengingkarinya, maka akan menimbulkan kegoncangan dan kekacauan di tengah masyarakat. Karena tindakan seperti itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tipu daya mereka. Tipu menipu. Orang-orang beriman dilarang melakukan hal seperti itu karena akan merugikan satu sama lain. Itu kasus dijumpai para jamaah sekalian. Ketika Muawiyah itu pendiri kerajaan Bani Umayyah. Ya, beliau pernah akan menyerang, ya, Bizantium, Romana Timur. Padahal ada perjanjian untuk negara itu. Diingatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Muawiyah, Anda menyerang, padahal mereka kan sudah tidak jadi. Karena sudah ada perjanjian antar negara itu. Perjanjian yang terjadi antara kelompok umat dan antar negara juga harus dipenuhi dengan sempurna, sehingga tidak terjadi permusuhan yang mengakibatkan peperangan dan pembantaian satu sama lain. Jadi berpikirnya Islam ini untuk dunia, bukan untuk bangsa tertentu, untuk dunia. Jangan sampai di masyarakat dunia ada permusuhan, peperangan. Berapa korbannya coba Ibu lihat. Perang dunia pertama itu berapa ratus juta korbannya manusia yang tidak berdosa. Perang dunia kedua, ya, lebih banyak lagi korban. Perang-perang lain karena kezaliman. Lihat itu para jamaah sekalian. Ya. Tentara-tentara yang tertangkap, Pak, Masya Allah, dizolimi, padahal mereka itu, ya, orang tuanya di sana sedih. Karena apa itu? Perbuatan pemimpin mereka. Untuk apa dia perang? Ya, coba untuk apa? Anda menyerang negara lain itu untuk apa? Itu kan menimbulkan kehancuran. Kedua belah pihak hancur, bahkan dunia. Sekarang kita lihat pengaruh perang Amerika dengan Iran aja. Yang menderita dunia, termasuk kita. Kenaikan korban-korbannya, lihat.
Ya, orang yang tidak berdosa dibom. Nah, itulah kecongkakan dari para pemimpin dunia yang mengakibatkan kehancuran dunia. Itu sangat dikecam oleh Islam. Man kana bainahu wa baina qaumin ahdun fala yahullanna ahdan wala yashuddannahum hatta yamdiya amaduhu aw yadbiga ilaihim ala sawa. Barang siapa mempunyai perjanjian dengan suatu kaum atau bangsa, maka janganlah ia membatalkan perjanjian itu dan jangan pula memerangi mereka hingga masa perjanjian tersebut berakhir, atau ia memberitahukan kepada mereka pembatalan perjanjian itu secara terbuka dan adil sehingga kedua belah pihak mengetahuinya dengan sama. Ya, lihat. Oh, tapi kok Islam kok ada perang? Ya, Pak, Islam ada perang karena diserang. Kalau nggak diserang nggak mungkin Nabi menyerang orang lain. Ya, Nabi berkali-kali diserang, terpaksa beliau bertahan. Itu dalam Islam. Nggak pernah Islam bersifat agresor menyerang orang lain. Ya, karena diserang, terpaksa dilawan. Ayat selanjutnya 93 menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha mutlak. Apabila dia berkehendak, maka semuanya terlaksana. Sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, semuanya akan beriman. Kalau Allah menghendaki semua orang bertakwa, semua bisa. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Seandainya Allah berkehendak, dia menjadikanmu satu umat saja, sama. Akan tapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar umat manusia memilih jalan dalam kehidupannya. Apabila mereka memilih jalan yang baik, maka akan memperoleh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Sebaliknya, apabila mereka memilih jalan yang buruk, akan tercampakkan dalam kehinaan lahir dan batin pada masa kini maupun masa yang akan datang. Umat manusia dengan dibekali akal fikiran dan kalbu dipersilakan untuk memilih dua jalan yang bertentangan itu. Ya, maaf, ini saya kasih contoh di sini Pak Muslim. Ini Allah memberikan kebebasan pada umat manusia. Di surat Al-Kahfi, ya. Ya, siapa yang mau beriman? Yang mau berimanlah. Silakan. Nanti jalannya ke situ. Yang saya gambarkan kemarin, jalan mendaki dan menurun. Ini manusia. Jalan yang baik menuju kemuliaan di dunia akhirat. Jalan yang buruk kehinaan dunia akhirat. Silakan Tuhan pilih kamu. Nah, kalau kamu terjerembab ke keburukan, ya itu salahmu sendiri. Kenapa kamu milih itu? Kamu kasih akal pikiran. Gitu kira-kira Pak cara pemahaman. Oleh karena itu, setiap orang akan diminta bertanggung jawab di akhirat berdasarkan petunjuk Allah tersebut. Maka manusia memilih jalannya sendiri-sendiri dengan konsekuensi dan akibat yang sesuai dengan pilihannya. Mereka yang berbuat kebajikan akan dibalas dengan kebahagiaan. Sebaliknya mereka yang berbuat kerusakan akan dibalas dengan azab yang mengerikan.
Sesuai dengan ketentuan Allah itu, maka umat manusia terbagi menjadi dua golongan. Satu, orang-orang yang beriman, yang berbuat kebajikan, ya, yang akan memperoleh kebahagiaan yang abadi. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang kafir dan musyrik, yang menolak petunjuk Allah dan Rasulnya. Kelompok ini akan mengalami penderitaan duniawi dan ukhrawi. Ayat berikutnya 94 menegas kembali kepada orang-orang yang beriman mengenai larangan-larangan Allah, di antaranya menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai jalan untuk menipu orang lain. Jangan sampai sumpahnya kita, ya, atau kebohongan kita untuk menipu orang lain. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da subutiha wa tadzuqu su'a bima sadattum an sabilillahi walakum adzabun adzim. Janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah kuku tegaknya, dan kamu akan merasakan keburukan karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan bagi kamu azab yang besar. Itulah para jamaah sekalian, ya. Setelah Allah melarang untuk membatalkan perjanjian dan sumpah pada umumnya, maka pada ayat ini jelaskan secara khusus mengenai pembatalan perjanjian yang telah dilakukan oleh kaum muslimin dengan Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih berada di Mekah menjelang hijrah ke Madinah. Allah SWT melarang umat manusia untuk membuat perjanjian dengan mengelabui sesamanya. Timbulnya larangan ini disebabkan oleh sebagian dari kaum muslimin yang ingin membatalkan baiat mereka yang telah diperkuat dengan sumpah itu. Apabila mereka melakukan hal itu, digambarkan sebagai orang-orang yang tergelincir kakinya setelah memperoleh pijakan yang mantap dan kuat. Ada sebagian kecil orang-orang muslim yang ragu waktu itu, ya, untuk berjuang berat, sehingga ada yang mau mundur, ya. Maka digambarkan dalam ayat ini orang yang mundur seperti itu, orang yang tergelincir kakinya setelah di tempat yang kuat kokoh dia mengambil yang jalan yang tergelincir, ya. Mereka akan mengalami penderitaan, ya, disebabkan oleh perbuatan yang menjadikan sumpah sebagai alat untuk menipu sesamanya. Akibat pelanggaran baiat dan sumpah mereka akan menjerumuskan pada tiga hal, yaitu satu, mereka semakin jauh dari kebenaran dan hidayah Allah, padahal mereka sudah berada dalam petunjuk itu. Kerugian besar adalah petunjuk kok mengambil jalan yang sesat. Dua, mereka memberi contoh pada orang lain dalam penyelewengan yang jelas, ya, dari jalan Allah. Dengan demikian mereka itu mendapat azab baik di dunia maupun di akhirat. Tiga, mereka akan memperoleh azab di akhirat sebagai balasan atas perbuatan dunia. Ini azab yang lebih berat lagi, ya. Para jemaah sekalian, demikian yang kita bahas. Ikhtisarnya dibaca sendiri saja, ya. Silakan kalau ada pertanyaan, masih ada waktu sedikit. Ya, silakan. Di halaman pertama, di alinea ketiga. Halaman 3, ya. Iya, silakan baca. Awalnya sikap adil adalah kezaliman yang harus dihindari oleh semua manusia, karena akan membuat kerusakan dan kerusakan di masyarakat. Dengan melaksanakan keadilan dan mewujudkan kebajikan dalam masyarakat, maka akan bentuk suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur. Ya. Pertanyaannya, sikap apa yang harus kita tunjukkan apabila kita menghadapi suatu masa yang zalim atau ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan negara? Apakah satu, berdiam diri, cukup berdoa, atau melawan? Kira-kira apa yang kita? Ya. Itu caranya 3 dalam hadis Nabi. Nah, ada begitu, ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi.
gas. Kalau mampu, kata Pak Ilham, taf'al. Kalau nggak mampu, kata Nabi, jalan yang kedua. Yang kedua dengan nasihat lisan atau tulisan, ya, merubah itu dengan nasihat lisan atau tulisan. Nggak mampu juga, ini juga kita bisa misalnya ya, ingkar dalam hati. Ini baru doa aja. Siapa yang bisa menolak? Maaf Bapak Ibu, contoh yang kita alami ya. Yang bisa menolak dasar negara. Ayo. Hanya satu. Gak bisa. Ya, kita terima dulu. Ya, nanti lama-kelamaan kita alami, Pak. Siapa yang berani mengatakan bahwa nanti semua itu negara ini akan berubah, akan hilang? Ditangkap kita, Pak. Padahal semua negara lama-kelamaan mana yang nggak hilang? Iya kan? Tapi itu ditangkap kita. Nah itu jangan ambil jalan satu, ambil jalan kedua. Kita menulis, menasehati, itu pun bisa ditangkap. Ambil jalan ketiga, ingkar dalam hati, paling tidak itu bahwa ambil iman itu ya iman yang paling lemah, tapi masih ada imannya, ya. Maka dalam pemilu segala macam kita harus tegas, Pak. Jangan mau kita dikasih uang, ya, pilih ini pilih itu, harus prinsip kita. Jangan pakai money politik, itu ansurnya kita di negara-negara dunia ini, Pak, karena money politik. Maka orang-orang yang kuat ekonominya itu yang menjadi pemimpin. Padahal dia misalnya nggak baik, jadi karena kuat ekonomi bisa lakukan serangan bukan pakai hak senjata, pakai, Masya Allah, pada zaman saya juga sendiri, Pak, orang yang begitu fanatik, Pak, kepada tokoh A. Fanatik dia itu, dia udah hadir kemana-mana menghadiri pemimpin ini, mendukung dia. 2 hari mau pemilu berubah dia, berubah sama sekali. Kenapa? Ada serangan apa itu? Jangan kita tolak. Kita harus memilih pemimpin yang menurut kita terbaik. Harus wajib setiap orang muslim. Itu Pak ya, 3 ya. Jadi jangan dipaksakan di nomor 1 gitu. Kita bisa saya mengalami pada dalam kehidupan sehari-hari. Waktu saya masih mahasiswa, saya aktif, ya, aktif kampanye di mana-mana, ya, tapi ya kemudian ya saya pikir bohong semuanya, ya, sampai kita menghitung hasil pemilu apa. Kalau nggak sebut yang aslinya, Pak, benar diinjak kita, Pak, pakai sepatu laras. Harus itu semua. Nah, akhirnya begitu pemilu hasilnya, meskipun yang milih partai ini banyak, kasih 2%, 1,5%, itu nggak benar, ya. Akibatnya kita terpuruk, kan gitu ya. Saya kira gitu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Pak. Apabila seorang sudah menunaikan ibadah haji, hablum minallah sudah baik, tapi hablum minannas tidak baik, apakah masih bisa dibilang haji yang mabrur? Ya, haji mabrur itu bukan ditentukan pada saat dia berhaji. Ya, pada saat berhaji betul ya, syarat rukunnya betul harus.
Tapi nanti ditentukan setelah dia kembali, ketakwaannya meningkat enggak? Kalau ketakwaannya meningkat, dia mabuk. Kalau enggak, kabur. Ya, ya itu Pak, dilihat ya setelah dia pulang haji semakin baik enggak? Kalau semakin baik dia mabuk. Kalau semakin pulang haji malah semakin buruk, mardud gitu. Haji mardud, ya. Jelas Pak ya? Atau haji tapi belum mabrur, itu bahasa lisan namanya, bahasa halusnya ya. Saya pernah tulis di surat kabar, sudah haji belum mabrur. Ya, itu si kritikan yang halus ya. Sudah haji tapi belum apa? Belum meningkat kebaikan. Baik, cukup. Oh ya, oh ya tadi yang itu yang sumbangan tadi mana? Ya, iya Pak. Masalah adil, Pak. Yang adil ini kita merasa sudah berbuat sesuatu itu adil orang lain. Tapi kadang-kadang orang lain merasa belum gitu kan. Iya. Jadi yang contohnya mamanya kita dengan anak-anak, berapa orang anak itu kita kalau melakukan anak sama adil. Tapi kalau ada anak misalnya berangkat nggak adil, dia merasa kecewa sebenarnya. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Kita sudah adil padahal. Merasa melakukan adil, ya ini yang dilakukan belum merasa tidak adil terhadap dia. Ya, ya itu memang kadang-kadang begitu Pak. Ya kita sudah adil, tapi kadang-kadang anak-anaknya enggak. Itu memang manusia ya. Ya kita apa? Yang penting kita sudah adil itu aja. Ya, itu banyak itu masalah. Oh kalau dia kan sudah disekolahkan, sudah ini gitu ya. Ya itu pokoknya kita bersafu adil. Cara ini anak kita yang belum sekolah ya kita biayai sekolah kan. Yang sudah sekolah ya udah. Nanti waris itu setelah kita nggak ada kan, harus diadil bagaimana? Menurut hukum Islam adilnya. Kalau nggak menurut hukum Islam, ya harus menurut hukum Islam. Sekira begitu. Terima kasih. Ada lagi tadi Pak Ismail, silakan. Jadi bagaimana menerapkan kepada keluarga itu, hak keluarga? Ya, ya. Jadi itu maksudnya kita harus menegakkan hak kita terhadap Allah dengan taat tadi ya, taatan. Keluarga kita juga punya hak untuk kita lindungi, untuk kita berkasih sayang padanya, jangan diabaikan haknya. Bahkan semua orang punya hak, bahkan kita sendiri punya hak. Bahkan kata Nabi, ya, istrimu punya hak untuk digauli. Ya itu ya sama. Sampai kepada wali ainika haqqo, mata kamu punya hak. Apa? Tidur. Jangan sampai nggak tidur. Itu kita melanggar hak. Badan kita perlu istirahat. Haknya kita istirahat. Nah gitu Pak. Lengkap itu. Ada hadis saya. Inna alaika, semua lengkap sekali itu. Nah itu pernah terjadi di kalangan para sahabat Nabi, saking inginnya beribadah terus, ya dengan beribadah semuanya, sehingga dia malah terganggu dengan istri, ya kan, harus berkeluarga, harus ini, dia ibadah terus, sampai ada mereka akan melakukan, maaf ya, dikebiri, ngerti nggak dikebiri? Kaum laki-laki dikebiri sehingga maaf nggak bisa menggauli perempuan. Anak mau dikebiri, Nabi panggil mereka, marah sekali. Ya, nggak boleh. Istri kamu punya hak, Nabi. Ya, kamu punya hak, masing-masing laksanakan haknya. Nah itu Nabi, adil kan? Ya, nggak bener ibadah berlebihan juga nggak bener Pak. Oh ibadah terus, anaknya pada nangis, pengen cari
ya makanan udah ibadah terus, oh nggak betul itu ya. Hak anak harus diurus, hak Allah ibadah selayaknya, tidak berlebihan ya. Terima kasih waktu yang cukup, mohon maaf kalau ada khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.